Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya. Nah di video kali ini kita akan mengecek gitu ya. Apakah perhitungan yang dilakukan ini benar atau salah. Nah jadi ini saya dikirimkan oleh klien saya, di mana dia mengirimkan contoh untuk datanya akan dihitungkan dengan metode polinomial ortogonal. Nah ya, seperti ini ya. Nah di sini dia menggunakan metode RAL ya. Nah, RAL tapi di sini ada perlakuan. Nah, bagaimana ya? Kita cek ya. Nah, ini datanya sudah saya catat ulang ke Excel ya. Nah, ini. Oke, kita mulai saja ya. Nah, kita bikin dulu ya penjumlahan untuk ulangan ya. Kemudian penjumlahan untuk perlakuan. Nah, ya. Nah, kita cek apakah sama ya nilai grand totalnya 99,62. Oke, sama ya. Oke, nggak ada masalah. Kita tinggal lanjut saja ya. Nah, teman-teman kalau olah data ya, itu pastikan teman-teman harus membuat tabulasi data. Tabulasi data itu ini ya. Nah, di mana kita mengelompokkan perlakuan dan ulangan ya. Mengelompokkan data hasil pengamatan atau pengukuran sesuai dengan perlakuan dan ulangan. Nah, kalau sudah kita mendapatkan nilai grand totalnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita membuat tabel dua arah. Nah, tabel dua arah itu ya pertemuan antara faktor yang kita teliti. Nah, tabel dua arah itu apabila rancangan kita faktorial. Ya, kalau rancangan kita non faktorial tidak ada istilah tabel dua arah. Nah, di sini ada F sama S gitu ya. Berarti F1, F2, F3 ya. S1, S2 dan S3 ya. Nah, kita masukkan di sini adalah nilai totalnya ya. Nah, ini F1, S1 ya. Kemudian tinggal ditarik. Nah, kan dia sesuai F1, S2 gitu. F1, S3. Nah, teman-teman kalau mau tinggal tarik begitu saja, pastikan ya. Yang urutannya ke bawah itu yang dia berurutan ke bawah juga di sini. Nah, untuk F1, F2, F3 nggak boleh. Jadi kalau teman-teman balik ya, misalnya ini F1, F2, F3 nggak bisa ditarik ya. Nah, teman-teman nanti pastikan dulu ya. Nah, ini F2 ya. Oke. Dan ini F3. Nah, oke. Kita hitung total, kita hitung rata-rata. Di sini ada total, bawah juga rata-rata. Nah, ya, kita jumlahkan. Nah, ini berarti nilai total untuk faktor F. Nah, kemudian ini berarti nilai total untuk faktor S. Nah, ya. Nah, kita pastikan nilai grand totalnya sama ya. Kalau dia tidak sama, harus kita ulang perhitungan kita. Kemungkinan ada yang keliru. Nah, kalau sudah, ini dibikin dua angka di belakang koma ya. Kita hitung rata-ratanya ya. Nah, untuk rata-rata S itu adalah jumlah ulangan dikali dengan faktor F. Jadi pembaginya berarti 3 kali 3, 9 ya. Nah, kemudian untuk faktor F juga sama ya. Jumlah faktor S dikali ulangan. 3 kali 3, 9. 9. Nah ya. Nah, kalau sudah ya baru kita bisa lanjut ke perhitungan ANOVA-nya ya. Nah, ANOVA. Ini ada sumber. Oke, kita ke bawah dulu ya. Nah, ini ANOVA ya. Nah, ini ada sumber keragaman derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah ya. F hitung ya. Ini ada F tabel ya, 5%, 1%. Ini ada keterangannya. Oke.
Oke, F hitung ya, F tabel, F tabel. Ini keterangan. Nah, di ANOVA-nya tadi itu ada perlakuan ya, kemudian ada faktor F, ada faktor S ya, ada interaksi, galat, total. Nah, kalian mungkin bingung. Sedangkan di sini ya ANOVA-nya ini ada linear, kuadratik ya. Nah, ini nanti ya kita pertama itu harus menghitung untuk ANOVA untuk RAL-nya dulu. Nah, nanti untuk polinomial ortogonalnya nanti ya. Nah, sekarang kita hitung faktor koreksi ya. Grand total dikuadratkan dibagi jumlah faktor F. Itu ada 3, faktor S ada 3, ulangan ada 3 ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah kuadrat total ya. Kita jumlah kuadratkan atau pakai rumus Chomsky ya, atau sum square ya. Kita kurangkan dengan FK. Nah, kita sudah dapat JKT ya. Nah, kalau sudah dapat JKT baru kita menghitung ya DB perlakuan. DB perlakuan ini kalau kita hitung ada 9 berarti DB-nya 9 kurang 1. F ada 3 berarti DB-nya 3 kurang 1. S 3 kurang 1 ya. Fs itu 3 kurang 1 ya, atau F kurang 1 dikali S kurang 1. Untuk galan itu adalah F dikali S ya, dikali ulangan dikurang 1. Untuk total F dikali S dikali ulangan dikurang 1 ya. Nah, kalau kalian jumlahkan ya, total ini harus sama dengan galat ditambah Fs ya. Ini ada 22 tambah 2 24 tambah 2 26. Perlakuan nggak usah ya. Nah, untuk menghitung JK perlakuan ya, sum square ya. Nah, ini perlakuan ya, total dari perlakuan disorot. Pembaginya adalah ulangan ya, baru kemudian kita kurangkan dengan FK. Nah ya, kemudian F ya, sum square, total dari F. Nah, pembaginya adalah ulangan dikali jumlah faktor S, berarti dibagi 9. Dikurang FK ya. Nah, begitu juga dengan faktor S, total dari faktor S ya, kita bagi 9, kita kurang dengan FK. Nah, dibagi 9 yang saya bilang tadi, jumlah kalau faktor S itu jumlah faktor F dikali ulangan, jadi 3 kali 3. Nah, kemudian untuk Fs, tinggal kita kurangkan JK perlakuan dikurang JKF dikurang JKS ya. Untuk galat tinggal kita masukkan yang sorry. Oke, untuk JKFS itu tinggal JK perlakuan dikurang JKF dikurang JKS. Untuk galat itu JKT dikurang seluruh JK. JKF, JKS, JKFS. Nah, untuk JKT tinggal kita masukkan. Nah, sekarang KT ya, itu kita bagi JK dengan derajat bebasnya ya. Nah, untuk F hitung itu adalah JK dibagi KT dibagi KT galat. Nah, tinggal kita kunci saja ya KT galatnya. Jadi F hitung perlakuan berarti KT perlakuan dibagi KT galat. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Nah ya. Nah, untuk F tabel ya, kita pakai rumus FINP ya, 0,95, koma ya, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat. Kita kunci derajat bebas galat. Sehingga tinggal kita tarik saja. Nah, begitu juga dengan ini ya, FINP 0,99 ya, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat. Kita kunci ya. Nah, kita kunci. Nah, kita bikin 2 angka di belakang koma. Nah, untuk keterangan ya, kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel 1%, dia berbeda sangat nyata bintang 2 ya. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, dia tidak berbeda nyata. Nah,
Ini kita baru sampai ke ANOVA untuk RAL-nya ya. Nah, kita cek apakah sama perhitungan kita ya. Nah, ini F-nya 2887 ya, S-nya 104, interaksinya 251 ya. Nah, kalau kita bandingkan sama ya. Nah, ya. Jadi sama perhitungannya. Nah, kemudian baru kita cari untuk polinomial ortogonalnya ya. Nah, jadi untuk menghitung polinomial ortogonal, pertama kita yang faktor F dulu. F ya. Nah, di sini kita butuh nilai totalnya. Nilai total F-nya ada 3, F1, F2, dan F3 ya. Nah, kita ambil nilai totalnya ya, F1 ya, F2 dan F3 dan F3. Nah, kita ambil nilai totalnya ya. Oke. Nah, kemudian ya, kita butuh yang namanya nilai patokan ya, nilai koefisien polinomial ortogonal. Apabila perlakuan kita ada 3, maka ya yang bisa kita uji itu hanya linear sama kuadratik ya. Nah, kita copy saja karena ya ini sama saja ya. Jadi tergantung jumlah perlakuan. Kalau perlakuan kita 3, jadi kita tinggal copy koefisien untuk yang 3 perlakuan ya. Nah, jadi ada macam-macam ya, ada 4 perlakuan, ada 5 perlakuan gitu ya. Nah, kita tinggal copy ya. Sorry. Sigma CI berarti ini ya. Nah, ya. Nah, sekarang ya kita hitung untuk JK linear ya. Nah, JK linear. Nah, JK linear itu rumusnya adalah ya, kita kalikan ya nilai total ya dengan koefisien polinomial ortogonalnya. Kita kalikan ya. Kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau sudah ya, kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan, kita bagi ya. Pembaginya adalah ulangan untuk faktor F itu ada 9 ya. 9 dari tadi. S ada 3, ulangan ada 3. 9 dikali dengan sigma CI kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita udah dapat JK linear ya. Nah, dari mana sigma CI kuadrat ya? Ini tinggal kita sum square kan ya. Nah, sum square dari mana? Gini. Koefisien ini kita kuadratkan. Min 1 dikuadratkan jadi 1 ya. 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 1, 2. Kalau yang kuadratik, 1 kuadrat 1 ditambah min 2 kuadrat 4 jadi 5 ya. 1 kuadrat 1 jadi 6 ya. Nah, kemudian kita hitung JK kuadratik ya. Nah, sama ya. Kita kalikan ya nilai total dengan koefisiennya ya. Nilai total dengan koefisiennya. Nilai total dengan koefisiennya ya. Kemudian dikuadratkan ya. Dibagi dengan ulangannya dikali sigma CI kuadratnya ya. Nah ya. Bagaimana kita mengkoreksi benar atau tidak perhitungan ini ya? Nah, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya. Dan nilainya harus sama dengan JKF-nya ya. Nah, ini sama ya, 0,04. Kalau saya panjangkan ini sama aja. 0,445 sekian ya, 474 juga. Nah, dia sama ya. Nah, ya. Dia sama. Kalau sudah sama, berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, berikutnya kita menghitung polinomial ortogonal untuk faktor S. Nah, karena sama-sama 3 ya, kita copy saja yang ini ya. Nah, berarti ini polinomial faktor S ya. Nah, kita buat S1, S2, S3 ya. Nah, nilai totalnya kita masukin total S1, S2, S3.
S1 ya, S2 dan S3. Nah ya. Nah, baru kemudian kita seperti tadi, S3-nya ini ya. Nah, baru seperti tadi ya, kita kalikan ya. Nah, kita kalikan. Oh, ini udah otomatis ya. Nah, kita kalikan. Nah, ini kenapa ada II ini, karena angka di belakang komanya itu panjang ya. Number, kita bikin angka di belakang koma aja ya. Nah, gini ya, gini ya. Nah, karena kecil dia ya. Nah, kita jumlahkan ya. Untuk mengecek apakah perhitungan kita benar atau salah. Nah, ini dapatnya 0,00161. Nah, ini kan. Yang faktor S-nya. Nah, 0,00161. Jadi benar ya. Oke, berarti ini biar kelihatan angkanya. Kita bikin 3 angka di belakang koma aja ya. Oke. Nah, ini 3 angka di belakang koma aja. Nggak bisa ya itu ya. Pokoknya bikin angka di belakang komanya ini sesuaikan saja ya, jangan sampai 00 gitu ya. Ini 4 angka di belakang koma, berarti ini kita bikin 4 angka di belakang koma juga. Nah ya, oke. Nah, bagaimana kita menyusun ANOVA-nya biar sama seperti ini ya? Sama ya, jadi sama saja ya. Jadi kita bikin seperti ini sama ya. Cuma ya, kita bentar ya. Nah, kita rubah aja bentuknya ya, berarti kita copy, kita cut ini ya. Nah, setelah F ini ada linear, ada kuadratik ya. Oke, kita copy. Pisah lagi ya. Setelah S ya, itu berarti ini kurang 1. Setelah S itu ada linear, ada kuadratik. Nah, ya. Nah, ini tinggal kita copy aja ya. Untuk yang perlakuan kita copy aja ya, dari atas ya. Nah, untuk F juga kita copy saja. Nah, linear kuadratiknya nanti ya. Kita copy dulu yang bisa kita copy. S ya. Oke. Kemudian Fs ya. Nah, kita copy aja ya. Nggak usah bingung. Galat. JK galat. KT galat. Nah, ini total. JK total ya. Oke. Nah, baru kita masukkan yang liniernya. DB liniernya 1, kuadratik juga 1 ya. Nah, JK-nya tinggal kita masukkan ya. JK linier ya, F. Nah, ya kita masukkan. Kemudian ini yang S. Kita masukkan ya. Nah, untuk KT ya, sama kita tinggal bagi JK dengan DB-nya ya. Jadi JK linier dengan DB linier itu sama, karena kan DB-nya cuma 1. Dibagi 1 tetap sama. Nah, F hitung sama, tinggal bagi antara KT dengan KT galat. Ini juga KT dengan KT galat ya. Ini KT dengan KT galat. Ini juga KT dengan KT galat. Nah, untuk F tabel ya, sama FINV ya, berarti ini 0,95 1 dengan galat ya, F4. Nah, di 4,41. Nah, ini ya yang 1% ya. 1 galat. Nah, 8,29 ya. Dan ini tinggal kita copy saja karena sama ya dia ya. 1 dengan 18. Nah, ya. Nah, baru kita rapikan ya. Rapikan dulu ya.
Nah, kalau mau dibikin 4 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma semua, ya. Nah, biar rapi. Nah, 4 angka di belakang koma, ya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, baru ya kita beri notasi untuk polinomial ortogonal. F hitung lebih besar dari F tabel 1%, berarti dia berbeda sangat nyata. F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, tidak beda nyata, gitu ya. Ini lebih kecil dari 1%, tidak beda nyata. Ini juga tidak beda nyata, ya. Nah, ini hasil akhirnya. Dan apakah sama hasil akhirnya ya dengan yang dihitung dari file yang klien saya kirim ya. Nah, ya. Dan ternyata ya, kita lihat ya, 8734286558108810430065 oke 2022 2514 oke ya. Ini F tabel 5%, ini F tabel 1%. Oke, semuanya sama ya. Tidak ada yang beda ya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi inilah yang saya lakukan teman-teman apabila kalian ya mau olah data kadang-kadang bingung nih mau diolah seperti apa. Nah, biasanya kan mengirim contoh, oh saya mau dihitungkan menjadi seperti ini. Nah, sebelum saya kemudian melakukan perhitungannya, walaupun saya sudah tahu caranya, saya akan tracking data dulu. Nah, ini disebut dengan tracking data. Tracking data itu dengan data yang sama ya, kita lakukan perhitungan dengan metode yang dia gunakan. Gitu. Itu namanya tracking. Dan ini ya seharusnya yang dilakukan oleh dosen-dosen pembimbing seharusnya. Cuman karena kebanyakan dosen pembimbing itu sibuk, jadi mereka kadang nggak sempat lagi melakukan tracking data dan kadang-kadang mereka langsung percaya saja sama perhitungan mahasiswa ya. Nah, kalau kalian ragu dengan perhitungan kalian ya kalian boleh berkonsultasi dengan saya gitu ya. Kalau memang dosen pembimbingnya kurang ya dalam mengajarkan bagaimana cara menghitung analisis statistiknya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.